Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di sesi tutorial pembuatan multimedia dengan Articulate Storyline. Nah, pada tampilan story view ini kita sudah tampilannya karena kita sudah melakukan link, maka akan selalu ada garis komando yang selalu berbeda-beda ketika kita sudah melakukan mengaktifkan link, baik itu pada slide maupun pada scan. Nah, pada sesi ini kita akan mencoba membuat isi terkait bagian pendahuluan. Ya, ini kita klik bagian pendahuluan, scan-nya. Kemudian ini kita ubah nama. Tadi disesuaikan dengan kerangka kerja. Di sini terdiri dari 3 slide. Nanti isi slide nanti bisa disesuaikan. Misalnya ini tadi ada pengantar, ya. Nah, kita buat dulu slide pertama, nanti yang slide berikutnya kita bisa lakukan duplikasi. Setelah itu kita ubah backgroundnya dulu, supaya nanti ketika kita melakukan duplikasi, tinggal kita memakai background yang ada. Ini secara yang sama. Ya, kita pilih yang belum kupakai, misalnya ini, ya. Jadi, nah, setelah itu kita close. Nah, misalnya backgroundnya seperti ini. Nah, setelah ini kita duplikat supaya backgroundnya sama. Nah, kita ganti namanya ini CP. Setelah itu ini kita ganti lagi, duplikat, kita ganti dengan PP. Ya. Nah, kita kembali bagian pengantar. Nah, di pengantar ini berisi terkait informasi aplikasi multimedia ini. Jadi nanti multimedia ini digunakan untuk apa, bisa dijelaskan seperti itu. Juga untuk kita menjelaskan juga apa-apa yang ada dalam multimedia ini. Boleh seperti itu kita menjelaskan. Nah, baik, kita buat dulu tombol-tombol navigasi karena dalam scan ini ada beberapa slide. Jadi kita siapkan memang navigasi yang ada, ini kita masukkan. Sekaligus ya, ada tombol home, tombol back, previews ya. Misalnya kita masukkan 3 tombol. Ya, yang kita bisa desain begini. Oke, ini boleh juga dihapus dulu ya, boleh dihapus. Kita ulang ya nanti supaya tombol navigasinya sudah ada. Sama kita buat dulu nanti seperti ini, dibuat dulu tombol navigasi ya. Jadi penempatan navigasi ini tidak mesti berada di bawah, boleh di mana saja. Intinya navigasi itu bisa kelihatan, bisa membantu pengguna dalam memilih menu yang diinginkan. Nah, seperti ini. Karena ini sebuah picture, jadi kita harus aktifkan dulu Tringer-nya. Jadi kalau menu navigasi next, maka kita pilih Tringers, maka kita jump to slide, kita pilih next slide saja ya. Kita user klik, kita oke. Kalau yang back, kita aktifkan Tringernya. Ini kita ganti previous saja, previous slide, artinya slide sebelumnya. User klik, oke. Menu home, ini menu home kita arahkan ke skin ya, scan yang bagian home ya, nanti akan kembali ke bagian home. Kemudian user klik, itu baru kita oke. Setelah itu baru kita lakukan duplikat ya, supaya tombol navigasinya itu tidak kerja 2 kali ya. Kita ganti namanya dengan CP. Ini kita duplikat, kita ganti namanya dengan TP. Oke, kalau sudah, kita kembali ke menu slide pengantar. Ini sudah ada ya, kita buatkan redaksi kalimatnya, atau kita mau tambahkan karakter juga bisa ya, untuk memperindah. Ini karakter pun juga bisa kita atur mau dia posenya seperti apa,
Ini ekspresinya juga, dia senyum, ya misalnya kita senyum ya, kita perlu atur tangannya, posenya seperti apa juga kita bisa atur tangannya, misalnya dia menunjuk ke arah kiri atau kanan, dia duduk, boleh juga kita atur seperti ini. Atau mungkin bagusnya ini, kita coba yang ini. Ya, dia lagi duduk. Nah, setelah itu kita atur instruksinya atau perintahnya. Perintah terkait informasi bagian pengantar. Jadi kita beri seperti ini. Ya, ini masih warna hitam, bisa kita atur warnanya ke warna putih saja ya. Ini media pembelajaran ini digunakan untuk memahamkan konsep dan memberi pengalaman belajar bagi siswa. Jadi silakan dijelaskan, ini sebagai contoh saja ya, redaksi kalimat pada bagian ini. Kita pakai ini misalnya ya, 28 ya, atau 20 aja catatan 20 aja. Jadi jelaskan saja, jelaskan media multimedia ini untuk apa tujuannya, kemudian komponen-komponennya apa saja. Nah, setelah ini selesai, nanti kita kemudian ada satu lagi, kita bisa lakukan animasi terhadap objek ini. Misalnya kita animasinya bisa melakukan di bagian animasi sini ya, ini ada seperti ini tampilannya, dari seperti halnya dengan PowerPoint. Jadi kalau yang warna hijau ini objeknya itu dari tidak ada menjadi ada, muncul. Kalau pakai yang warna hijau, kalau yang merah begini dari ada menjadi hilang, tidak ada. Kalau ini objeknya ada baru bergerak sesuai dengan garis yang kita inginkan. Nah, misalnya ini non, kita pilih misalnya wave. Nanti ketika dijalankan dia akan bergerak. Ini juga bisa juga kita tulisan ini kita kasih animasi. Nah, ini untuk slide pertama. Nanti slide kedua silakan disesuaikan sama dengan ini juga bisa ya. Sama juga dengan ini bisa. Kita mau desain juga nggak apa-apa. Ya. Ini saya ambil saja ya. Saya copy saja pada bagian ini. Misalnya ini sebagai contoh saja. Nanti sesuai dengan keperluan aja. Capaian pembelajaran. Sini jelaskan apa capaiannya ya. Begitu juga pada slide ketiga, ini objeknya juga tidak mesti harus duduk, boleh kita ganti ya, klik saja objeknya, nanti mungkin posisinya seperti ini, jadi kita bisa ganti juga seperti ini, tidak masalah. Setelah itu buat redaksi daripada tujuan pembelajaran. Nah, ini tidak mesti seperti ini ya, jadi atur saja komposisinya, mana baiknya atau proporsionalnya, yang penting mudah dibaca. Nah, atau kita bisa, saya kasih contoh di sini, kita masukkan menu suara ya untuk membaca tulisan ini. Jadi kita bisa pilih insert, kemudian audio. Nah, jadi bisa juga yang sudah direkam atau kita melakukan rekaman. Misalnya saya melakukan rekaman ya. Kita klik ini rekaman, saya coba merekam ya. Multimedia pembelajaran ini digunakan untuk memahamkan konsep dan memberi pengalaman belajar bagi siswa. Nah, setelah itu kita save. Nah, hasil rekaman tadi kita bisa review. Jadi kita bisa masukkan
suara pada aplikasi ini. Jadi di samping teks ada juga gambar. Seperti itu. Ya baik, sekian tutorial terkait scan pengantar. Nanti kita akan berlanjut pada sesi tutorial scan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.